Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa. Kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat. Dihisap sama pusat. Sahabat semuanya, tahu nggak Meranti itu daerah mana sih? Baru-baru ini trending hashtag Bupati di Twitter pada hari Senin 12 Desember 2022 tentang statement yang dibawakan Bapak Bupati Meranti ini, Bapak Muhammad Adil. Saat Bupati Meranti ini walk out, daerah penghasil minyak tapi kabupatennya miskin. Kasihkan kami ke negeri sebelah atau kami mengangkat senjata. Ya, ngeri-ngeri sedap sih statementnya. Yuk, kita lihat videonya. Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa. Kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat. Saya sudah punya kayaknya. Izin Pak Bupati. Sebentar Bu. Ini karena kami daerah miskin, kalau kami kaya, kami biarkan aja. Mudah ambil 10 triliun pun gak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin, ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Karena Pak Jokowi 2024 wajib 0%. Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu, akibat pandemi Covid, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia. 41.000 penganggurannya. Kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah Pak. Itu Pak. Ya kita tunggulah. Ada tidak nanti gugatan saya ke mahkamah. Kita lihat. Izin Pak. Saya enak mandeng Bapak di sini. Aku tinggalkan di ruangan. Baik Pak Bupati, terima kasih. Mungkin bisa stay sebentar lagi, kita akan selesai Pak Bupati. Daerah miskin, daerah ekstrim, ada minyak diambil, uangnya entah kemana. 41.000 pengangguran. What? Kalau pusat tidak ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Atau perlu kami mengangkat senjata? Bagus tuh Pak, Bupati keren, mikirin rakyat. Padahal rambutnya hitam. Ketika video ini tersebar, ada beberapa kekhawatiran dari netizen tentang Bapak Bupati Meranti yang berani ini. Ia khawatir seperti Rusri Jainal sewaktu memperjuangkan Otsus Riau. Dengan mengangkat kembali wacana Riau Merdeka Tabrani RAB, pakai rompi KPK sesudahnya. Dan mantan Gubernur Aceh, Irwandi juga punya nasib yang sama. Gak heran juga sih orang-orang seperti ini menjadi target disingkirkan dengan cara apapun. Khawatir juga ya. Nyaris saja nggak cukup di negeri ini, kecuali Anda memang benar-benar bersih.
Tapi benar-benar bersih pun enggak bisa dijadikan jaminan juga. Karena kasus bisa saja direkayasa. Kita doakan saja ya sahabat semuanya. Semoga Allah melindungi Bapak Bupati Meranti ini. Amin ya Allah. Dan ini loh penyebabnya Bupati Meranti itu sebut Kemenke berisi setan dan iblis. Karena berkali-kali minta ketemu dengan Sri Mulyani, Menteri Keuangan itu selalu gagal. Bapak ini kayak yang nggak tahu aja ya. Bosnya Menke aja, mungkin presiden kali ya. Kalau rakyat pengen ketemu kabur mulu, apalagi menterinya, kecuali panggungnya mereka siapkan. Mungkin ada prosedur yang rumit kali ya Pak ya, untuk ketemu dengan Menteri Keuangan. Masa iya harus berkali-kali dicuekin, katanya harus transparan dan terbuka. Setelah viralnya video Bupati itu, kemudian ada klarifikasi nih dari Pak Justinus Prastowo, staf sus Menteri Keuangan. Saya Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti, Saudara Muhammad Adil, yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan. Karena Kementerian Keuangan justru sesuai undang-undang telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian SDM dalam membagi dana bagi hasil. Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama. Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dan dana desa sebesar 872 miliar atau 17% dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari PAD Meranti sebesar 222 miliar. Untuk itu, kepada Saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyiasatan publik yang lebih luas. Terima kasih. Justru bagus ya sahabat semuanya, agar bisa sama-sama dikoreksi. Namun yang saya ingin tanyakan adalah, apa kapasitas Anda Pak Prastowo meminta Bupati untuk meminta maaf? Undang-undangnya ada? Apakah begini etika birokrasinya Pak? Ya sebenarnya ya Bupati ini permasalahannya ada di SDA, sumber daya alamnya dikeruk terus-terusan, tapi feedbacknya buat daerahnya kecil dengan dalih pemerataan Pak. Dan mungkin kali ya sahabat semuanya, seperti inilah salah satu contoh gambaran watak otoriternya rejim ini. Bagaimana jika rakyat yang ngomong kepada seorang bupati saja udah seperti ini? Dan ini kan negara demokrasi bukan? Dan harusnya sebagai staf sus Kemenke kita boleh menyepelekan apapun masukan dan pendapat dari pemerintah daerah atau rakyat. Cari jalan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di negeri kita ini. Jangan cuma memperbesar masalah. Yang kita inginkan adalah sebuah solusi untuk negara kita menjadi lebih baik lagi, agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan begitu sahabat semuanya? Salam kedaulatan rakyat. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya
ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.